Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana ala shiratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, bunda-bunda yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang sehat, selalu dilindungi oleh Allah dari segala musibah, segala wabah dan juga penyakit. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya selalu semangat. Ya, selalu semangat ya. Halo Bunda. Ya, sesuai janji saya kemarin bahwa mulai hari ini terlebih dahulu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, amal ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai yang saya sampaikan kemarin bahwa mulai hari ini 1 Ramadan kita akan melanjutkan ngaji kita ya sama bunda-bunda dan sama putra-putrinya. Kita lanjutkan ngaji yang sudah kita laksanakan selama ini, dan mohon maaf ya sempat berhenti karena kondisi dan keadaan yang sedang kita alami. Nah, namun alhamdulillah mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa melanjutkan, yaitu melalui media YouTube ya. Jadi Takuba channel ya, melalui Takuba channel. Jadi monggo Buddha-Buddha dipersiapkan ya nanti untuk harapan kami dengan kami membuat video-video ini adalah supaya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya, kemudian bisa dipraktekkan oleh bunda-bunda semuanya di rumah ya. Jadi bukan hanya video ini bukan hanya untuk dilihat atau ditonton, tapi juga nanti harapan kami adalah untuk supaya dipraktekkan ya Bunda ya. Jadi dipraktekkan oleh bunda-bunda dengan putra-putri masing-masing di rumah ya. Nah, nanti di video ini akan kami sertakan ketika saya sedang bermain dan juga sambil mengaji dengan anak-anak di rumah ya. Nah, harapan kami nanti oleh bunda-bunda bisa dipraktekkan di rumah ya, atau minimal kalau misalnya putra-putri bunda belum mau mempraktekkan secara langsung, minimal putra-putri bunda itu diajak untuk melihat video tersebut ya, yang insya Allah nanti akan saya sertakan ya. Nah, jadi untuk hari ini kita mempelajari surat Al-Fatihah ayat 1 ya Bunda ya, ayat 1. Nah, nanti kita belajar bersama-sama, kemudian kita praktekkan dengan putra-putri kita ya. Jadi putra-putri kita yang masih balita sambil bermain di rumah, kita sambil mengajaknya untuk mengaji ya. Jadi bukan menyuruh untuk mengaji, tapi mengajak untuk mengaji. Nah, jadi ini juga perlu kita membiasakan diri ya, mengubah istilah yang berkesan menyuruh ya menjadi sebuah istilah yang berkesan atau mengajak ya. Jadi bukan menyuruh putra-putri kita untuk mengaji, tapi mengajak putra-putri kita untuk
mengaji. Nah, insya Allah nanti ada tipsnya ya, atau trik ya, cara bagaimana supaya putra-putri kita mau mengaji di rumah. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu surat Al-Fatihah ayat 1 ya. Nah, ini buku panduan yang kami pakai ya. Jadi ini adalah Quran terjemah jilid juz 1 dan juz 30 ya. Jadi ini kami perkenalkan ya bagi bunda-bunda yang baru bergabung di channel ini ya, yang belum ikut di grup Takuba ya, Tahfidz Quran Balita. Quran ini adalah Quran terjemah perkata sesuai dengan sorof dan nahwu yang dikeluarkan oleh dari Yayasan Pondok Pesantren Al Urwatul Wusqa Jombang ya. Jadi di sini Qurannya kenapa seperti ini bentuknya ya, ini mempunyai tujuan ya Bu, ada tujuannya kenapa kok Qurannya dibentuk seperti ini. Yang pertama, dibuat per juz. Ini adalah juz 30 dan juz 1, jadi isinya ada 2 juz. Kenapa dibuat seperti ini? Pertama adalah agar mudah dibawa ya, mudah dibawa kemana-mana dibawa ya, mudah dimasukkan tas ya. Kemudian itu yang pertama, mudah dibawa. Yang selanjutnya yaitu di sini bebas batal ya. Maksudnya bebas batal yaitu meskipun kita mohon maaf ya, misalnya sedang tidak punya wudhu ya, insya Allah kita masih boleh memegang ya, memegang dalam arti mempelajari, membuka. Meskipun sebaiknya ya, atau yang lebih utama tentunya ketika kita memegang kitab suci Al-Quran, maka kita harus punya wudhu atau dalam kondisi yang suci. Nah, ini dibuat adalah bebas batal. Jadi meskipun kita misalnya sedang beraktivitas ya, sedang di rumah sambil masak, sambil aktivitas di rumah, nah kita bisa membawa atau membuka ya, membuka untuk sambil mendampingi putra-putri kita bermain. Yang kedua, dibuat tipis seperti ini atau dalam bentuk buku ya, agar tidak overacting ya. Overacting itu maksudnya tidak istilahnya kelihatannya kan kalau kemana-mana bawa Quran itu kan gimana gitu ya, kelihatannya kan soalim atau apa gitulah, pokoknya agar tidak terkesan tidak seperti Al-Quran kan ya, ini kelihatannya seperti buku. Nah, padahal isinya adalah Al-Quran. Jadi kemana-mana kita bisa bawa ya, khususnya kalau yang sedang hafid Quran ya, para penghafal Quran itu kan selalu harus dekat dengan Al-Quran ya. Jadi kemana-mana ini bisa dibawa ya. Misalnya di perjalanan, naik angkot dan lain sebagainya, kita buka Al-Quran. Nah, dari luar itu tidak terkesan membuka Al-Quran ya, jadi tidak overacting lah istilahnya. Nah, ini di sini ada juz 1. Nah, kita nanti akan mempelajari kepada putra-putri kita ya, bersama putra-putri kita mempelajari surat Al-Fatihahnya ya. Jadi bukan satu juz semuanya, tapi diambil surat Al-Fatihahnya. Setelah surat Al-Fatihah selesai ya, kemudian nanti diambil dari juz 30 mulai dari surat An-Nas ya. Jadi bukan dari surat An-Naba ke An-Nas, tapi dari surat An-Nas naik sampai ke surat An-Naba. Ya, itu kira-kira ya. Jadi ini panduannya bagi budak-budak yang ingin memiliki panduan seperti ini ya, bisa pesan ya, bisa pesan. Harganya sangat terjangkau ya, tidak mahal, dan insya Allah manfaatnya itu luar biasa ya, insya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Ini bisa kita terapkan di rumah untuk ngaji bersama putra-putri kita ya.
Jadi jangan sampai kondisi sekarang ini malah menyurutkan kita untuk semangat beribadah ya. Jadi di rumah juga kita bisa beribadah, di rumah juga kita bisa ngaji ya. Yang mungkin kemarin ya kita sebagai orang tua mungkin sudah menyerahkan ya atau pasrah penuh ya untuk urusan ngaji itu sama ustadz sama kiai di pondok pesantren, ustadz dari TPQ. Nah, disinilah sekarang kita dituntut ya untuk turut serta ambil andil dalam hal mendidik agama untuk putra-putri kita. Karena pada hakikatnya kewajiban pendidikan putra-putri kita pada hakikatnya adalah kewajiban kita. Ya Bunda ya, kewajiban kita sebagai kedua orang tua. Jadi bukan tugasnya ustadzah ya sebenarnya. Akan tetapi ketika kita tidak sanggup mungkin karena kesibukan dan sebagainya, maka untuk pelajaran pendidikan agama itu seringnya ya atau kebanyakan rata-rata itu diserahkan atau dipercayakan kepada para guru-guru ngaji. Nah, jadi di sini nanti di video ini nanti kami akan menyertakan ya bagaimana caranya prakteknya kita ngaji bareng putra-putri kita ya. Jadi kita ngaji bareng sama putra-putri kita, tujuannya adalah untuk menanamkan pendidikan Al-Quran sejak usia dini ya Bu ya, sejak usia dini. Jadi sebelum putra-putri kita mengenal istilahnya dunia luar, maka alangkah baiknya kita perkenalkan dulu yaitu Al-Quran ya. Jadi kadang ada yang berpendapat ya bahwa ngaji itu kan ya nantilah kalau sudah sekolah. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang keliru ya. Justru sebelum putra-putri kita sekolah, sebelum putra-putri kita mengenal istilahnya dunia pendidikan di luar, maka yang terbaik sebenarnya adalah kita sudah menanamkan pendidikan agama Islam atau pendidikan Al-Quran di rumah ya. Jadi ketika masih balita ya, kita jangan menganggap bahwa anak yang masih kecil atau bahkan bayi yang baru lahir itu belum bisa apa-apa ya. Jadi anak yang baru lahir itu sudah bisa mendengar ya. Sebelum bisa melihat itu sudah bisa mendengar ya. Itu sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran bahwa yang diciptakan pertama adalah pendengaran. Nah, setelah pendengaran kemudian penglihatan, setelah penglihatan baru kemudian hati ya. Jadi bayi yang mungkin kita anggap itu belum bisa apa-apa ya, belum bisa mendengar, belum bisa melihat, nah itu pada hakikatnya itu sudah bisa mendengar ya. Jadi metode ini bisa diterapkan kepada balita bahkan sejak baru lahir ya. Jadi bayi yang baru lahir ya, istilahnya itu bayi merah ya, itu sudah bisa kita terapkan metode ini ya. Ini sudah saya praktekkan, alhamdulillah hasilnya alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi sejak anak itu lahir ya, sejak bayi itu setiap hari saya bacakan minimal 1 ayat ya. Memang kelihatannya itu kita itu seperti istilahnya itu apa ya, belum ada respon dari bayi, tapi kita yakin bahwa anak itu mendengar dan merekam di dalam memori, sehingga ketika umurnya sudah mencapai 2 atau 3 tahun, ketika putra-putri kita sudah mulai bisa bicara, maka insya Allah dengan sendirinya ayat-ayat Al-Quran yang sering kita baca itu
sudah ada di memori, ya, sudah ada di memori. Kalau tidak percaya, kalau ingin buktinya, ya nanti akan kami apa istilahnya share ya, bahwa keajaiban Al-Quran itu luar biasa, ya. Dan ini bisa dimiliki, dalam arti bisa diterapkan oleh semua orang, ya, oleh kita semua. Nah, oke. Bunda-bunda sudah siap ya? Ini untuk pelajaran hari ini, yaitu Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Nah, ayat 1 itu kan berarti termasuk bismillah ya. Jadi hari ini kita Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan nanti Al-Fatihah ini ada 7 ayat ya, ada 7 ayat. Nah, ini ya. Nah, itu 7 ayat. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu 7 hari kita sudah bisa ya selesai menyampaikan materi. Syukur-syukur nanti putra-putri kita sudah bisa hafal Arab dan artinya. Nah, jadi caranya ya seperti ini, contohnya. Ini contoh saja ya Bu ya. Nanti prakteknya itu nanti ada videonya. Jadi ketika putra-putri kita sedang bermain ya, sedang asik bermain, itu kita deketi ya. Kita deketi, kita ikut masuk, kita ikut bermain ya. Kita ikut bermain di situ. Jadi bukan jangan malah lagi bermain terus mainannya kita beresin, terus ayo ngaji dulu, ngaji. Nah, enggak seperti itu ya, karena ini adalah balita ya. Jadi kami sampaikan sedikit contoh ya, atau penjelasan tentang materinya. Itu nanti kita pertama itu kita membunyikan ya, kita membunyikan misalnya bismi. Syukur-syukur putra-putri kita mau menirukan. Kalau misalnya belum mau menirukan, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita mengucapkan di dekatnya sambil kita ikut bermain ya. Bismi 3 kali misalnya ya. Kemudian lahi ya, diulangi lahi 3 kali. Kemudian ar-rahmani misalnya 3 kali. Ar-rahimi 3 kali. Nah, setelah Arabnya selesai, satu kata ya, bismi, kemudian lahi, kemudian rahmani, kemudian rohimi. Nah, setelah itu disambung bismillahirrahmanirrahim ya. Setelah disambung, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu diulang, bisa 3 kali, mungkin 5 kali ya. Kalau anaknya sudah bisa ya cukup 3 kali ya. Kemudian setelah Arabnya selesai, kemudian artinya atau terjemahnya ya. Jadi terjemahnya itu juga 3 kali, bisa diulang 3 kali ya. Contohnya bismi, dengan nama. Anak menirukan bismi, dengan nama. Kita ulangi lagi, bismi, dengan nama. Bismi, dengan nama, sampai minimal 3 kali. Nah, kemudian lahi Allah, lahi Allah, lahi Allah, atau Allahi Allah, Allahi Allah, sampai 3 kali. Kemudian Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Nah, kita kasih jeda ya, kita kasih jeda kira-kira untuk putra-putri kita menirukan, baru kemudian kita ulangi lagi. Ya, jadi itu tadi contoh ya, contoh cara atau menyampaikan materi ini kepada putra-putri kita. Nah, selanjutnya nanti kami sertakan videonya. Jangan lupa ajak ya Bunda ya, ajak putra-putri Bunda untuk menyaksikan video tersebut ya. Jadi mudah-mudahan nanti putra-putri Bunda jadi mau mencontoh ya, bahwa oh berarti sambil ngaji sambil bermain bisa sambil mengaji ya. Ini dia videonya. Mas Baik, sambil ngaji yuk. Sambil ngaji surat Al-Fatihah ayat 1 ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim.
Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi. Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Pujian. Alhamdu. Pujian Lillahi. bagi Allah. Lillahi. Bagi Allah. Lillahi. Bagi Allah. Rabbi. Tuhan. Ya, Rabbi. Tuhan. Al-alamina. Alam-alam. Ya, lagi. Al-alamina. Alam-alam. Ya. Coba dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama. Bismi dengan nama Allahi Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdu pujian lillahi bagi Allah. Rabbi. Rabbi Tuhan. Tuhan al-alamina. Alam-alam. Ya, pintar. Nah, besok kita lanjutkan ayat 2 ya. Ayat 2. Ya. Dah. Sekarang shadaqallah bareng-bareng. Shadaqallahul Shadaqallahul Ya. Coba Dedek. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdu pujian. Alhamdu pujian. Pujian lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Ya, pintar. Rabbi Tuhan. Ya. Al-alamina. Alam-alam. Nanti dulu. Al-alamina. Alam-alam. Ayam-ayam. Dan yang ayam-ayam. Ya, sambil bermain, sambil mengaji. Coba tirukan. Bismi. 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 Lahi. 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 Rahmani. 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 Rahimi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang suaranya. Artinya Bismi
dengan nama, Bismi, dengan nama, Bismi, dengan nama, Allahi, Allah, Allahi, Allah, Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Ar-Rahimi, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi bunda-bunda contoh video-video ketika kami sedang mengaji bersama anak-anak kami di rumah. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan insya Allah besok kita akan menghafalkan surat Al-Fatihah ayat 2 ya, ayat 2. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video kami yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian dulu, mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.